Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Sasmita, mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau semester 6. Video kali ini adalah tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah What Color Crime. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang What Color Crime. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu White Collar Crime. White Collar Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Pada kali ini, saya akan mengangkat judul tentang kasus suap reklamasi yang menjerat Gubernur Kepri. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukan dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, dan kemiskinan, tidak ada hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Gratifikasi. 4. Penggelapan dana dalam jabatan. 5. Pemerasan. 6. Perbuatan curang. 7. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pada kasus Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basurin resmi menjadi tersangka atas kasus izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018 sampai 2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Lalu bagaimana kasus korupsi ini bisa terjadi? Wakil pemimpin KPK Basaria Panjaitan menyebut kasus ini berawal dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memajukan pengesahan peraturan daerah atau Perda, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kepri untuk dibahas di paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri terkait dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kepri. Terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir dalam Provinsi Kepri. Jadinya, suap ini berawal dari seorang pihak swasta yang bernama Abu Bakar mengajukan izin memanfaatkan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk membangun restoran dan kawasan pariwisata seluas 10,2 hektar. Padahal Tanjung Piayu ini ditetapkan bagaikan kawasan budidaya dan hutan lindung. Setelah itu, Nurdin memerintah anak buahnya untuk membantu Abu Bakar dalam reklamasi ini di Tanjung Piayu, Batam. Nurdin langsung memerintah Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Bidang Perikanan tangkap untuk membantu Abu Bakar. Izin yang diajukan Abu Bakar tersebut akan segera disetujui. Dalam suap ini dikatakan bahwa reklamasi ini digunakan untuk budidaya ikan. Untuk menggali tersebut, Budi Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan memberitahu kepada Abu Bakar izinnya disetujui, maka dikatakanlah Abu Bakar akan membuat restoran yang di bawahnya
buat keramba untuk budidaya ikan. Permohonan ini dilakukan agar upaya ini dilakukan seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya. Selanjutnya, untuk memperluas kerja Abu Bakar, maka dibuatlah dokumen izin sebatas formalitas tanpa izin ini. Dokumen ini berguna untuk mempercepat persetujuan izin Abu Bakar. Dokumen ini pun diakui oleh Ketua Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau ini bahwa dia hanya mengcopy paste milik daerah lain dan tidak didasari oleh apapun. Semua dilakukan agar izin Abu Bakar cepat disetujui. Suap menyuap yang menjerat Gubernur Kepri ini diduga pemberian uangnya secara bertahap, entah itu dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri atau langsung diberikan dari Abu Bakar kepada Gubernur Kepri tersebut. Akibat dari kasus ini, Gubernur Kepri ditetapkan sebagai tersangka sebagai pihak yang diduga penerima suap dan gratifikasi. Nurdin disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun Edi dan Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai pihak yang diduga memberi, Abu Bakar disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini dan mencegahkan korupsi dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.